Wa min alamati sidqi taladzud bidawamil iqbal Allah wa tana'um bi munajatih wa tamalluk lahu ta'ala. Wa min alamati sidqihi at-taladzud bidawamil iqbal Allah. Tanda orang itu sidik, betul-betul mengharap sama Allah, apa? Ya bidawamil iqbal Allah, selalu merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenapa? Tidak selalu merasa berhadapan. Kita 24 jam tidak pernah merasa kita ini berada di dalam pengawasan Allah. Tidak ada. Kan Syekh Bakar bin Salim, seorang ulama besar yang hidup, kakeknya Habib Umar bin Hafiz. Beliau selama 40 tahun beliau duduknya itu tawarruk seperti tahiyatul akhir, dalam sholat dan di luar sholat, dan beliau selalu nunduk, tawarruk nunduk. Hanya ditanya, kenapa kamu kok duduk seperti itu? Karena ini duduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini duduknya seorang hamba selama kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti selama 40 tahun beliau itu selalu merasa diawasi oleh Allah selama 24 jam. Kalau kita tidak pernah merasa diawasi oleh Allah. Mungkin Allah terlalu sulit. Kenapa? Allah tidak bisa kita lihat. Guru kita kan diceritakan Habib Munzir Al-Mustawa Al-Yarham yang pimpin majelis Rasulullah. Beliau gurunya Habib Umar bin Hafiz di Hadramaut. Begitu beliau dapat telepon, lihat telepon ini siapa? Habib Umar bin Hafiz. Langsung beliau lagi nulis di atas kursi nulis. Begitu tahu gurunya datang, langsung beliau hadap kiblat, langsung mengangkat telepon, Assalamualaikum, alhamdulillah. Saya ngomongnya lemah lembut, seakan-akan gurunya di hadapannya. Kenapa bisa begitu? Karena dia itu sidik, dia betul-betul tahu kedudukannya. Kalau kita tidak, guru kita gibah, kadang-kadang guru kita omongkan, syukur-syukur diomongkan saja. Kadang-kadang difitnah lagi gurunya, kelas difitnah lagi. Itu guru kita yang bisa kita lihat, bisa kita duduk, bisa kita raba, bisa kita ketawa sama dia. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan mereka para aulia dan orang soleh, mereka selalu merasa apa? Merasa iqbal, selalu ada berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. 24 jam mereka itu selalu di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berani mereka itu ngawur. Selalu mengharap pahalanya Allah. Tahu bahwa Allah itu akan berikan pahala kalau dia itu dilaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dawamul iqbal, merasa lezat mereka. Wa tana'um bi munajatih, selalu merasa nikmat munajah. Apa munajah? Memohon dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan mereka itu selalu munajat itu meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas panjang lebar masalah itu. Jadi kadang-kadang hidup kita ini tidak pernah meminta kepada Allah. Jadi kalau kita susah, kita minta apa? Kita minta telepon teman kita. Kita minta bantuan kepada apa? Pada teman kita. Ada satu orang kena fitnah corona, langsung telepon temannya, yang dokter yang polisi, apa bantu saya. Tidak pernah minta tolong kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Apa firman-Nya? Fasta'inu apa? Bisobri wassalah. Bantu diri kamu dengan apapun masalahnya dengan sabar, kemudian apa? Sholat. Disuruh sabar dan sholat. Dan satu orang sahabat Abdullah bin Abbas dengar berita kematian anaknya, langsung beliau ambil sejadah, langsung sholat. Assalamualaikum, mana kamu wafat? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasta'inu bisobri. Saya sabar, kemudian siapa? Sholat. Itulah kita minta tolong sama Allah dengan cara seperti itu. Kalau kita enggak, kalau sekarang enggak, begitu ada musibah langsung apa? Telepon teman, langsung WhatsApp teman. Mungkin status galau, tingkat dewa, tingkat tinggi, tingkat apa lagi. Kalau pul sudah begitu, hati-hati, dekat dimakan, macam-macam. Jadi bagaimana bisa selesai masalah kita? Kita lupa sentral, yaitu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat kita ini punya Allah, dan Allah berikan solusi. Fasta'inu bisobri wassalah. Jadi minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan juga dengan cara sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu cara minta tolong. Jangan minta tolong dengan cara yang lain. Jadi Rasulullah sudah ingatkan kita. Apapun hidup kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti apa? Allah pasti bantu kita. Cuma kita itu tidak pernah munajah, tidak pernah minta tolong sama Allah, tidak pernah kita siapkan diri kita untuk
berdoa kepada Allah. Kan saya punya keluarga sekitar 9 tahun yang lalu. Ada istri paman saya. Istri paman saya dia sakit kena TBC. Kena TBC, difonis TBC sama dokter, batuk keluar darah, dan dia punya anak. Anaknya ini masih kecil, masih umur berapa? Masih setahun lebih lah. Masih dia nyusu, masih dia ketemu sama ibunya. Ya namanya perasaan ibu pasti sedih lah, tidak bisa ketemu sama anaknya. Dia di Sulawesi tidak boleh ketemu. Akhirnya apa? Akhirnya bingung apa obatnya. Dikasih obat sama dokter 6 bulan. Hanya dia datang ke rumah pakai masker. Sudah begitu lihat anaknya dari jauh tidak bisa ketemu. Dia minta apa? Dia minta wirid Khulasoh Madad Nabawi. Hanya saya kasih Khulasoh Madad Nabawi. Begitu dia wirid tuh, setengah bulan kemudian sembuh dia. Katanya apa resepnya? Katanya beliau baca setiap hari bangun jam 3:30. Baca Khulasoh Madad doa akhir malam. Disebut waktu ya Allah, angkat tangan sambil nangis. Akhirnya apa? Disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mintanya seperti itu. Jadi jangan kita itu sakit, kita itu kena musibah, kita kembalikan kepada diri kita, karena kita tidak bisa selesaikan apa-apa. Kita juga tidak bisa menolong diri kita. Kita tidak bisa menolong orang, diri kita tidak bisa tolong apalagi orang lain. Tapi kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah kita. Kan diceritakan dulu Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau suatu hari kena musibah. Namanya manusia. Beliau ulama, wali soleh, punya ilmu luas. Suatu hari beliau apa? Beliau tertimpa musibah, ada hutang. Hutangnya besar dan harus diselesaikan hari itu. Ya karena beliau juga manusia. Sama seperti baginda Rasulullah SAW. Beliau sewaktu wafat, apa? Kita sering dengar waktu wafat, baju perang beliau, baju jirah beliau digadaikan kepada orang Yahudi. Wafatnya Rasulullah gadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Kenapa digadaikan sama orang Yahudi? Karena tidak mungkin digadaikan sama umat Islam. Siapa yang tega nabinya mau gadaikan baju perang? Hanya supaya karena orang Yahudi tidak hormat sama beliau gadaikan bajunya tanpa diketahui oleh siapapun baju perangnya. Kenapa? Dia kan nabi, tidak usah uang sedikit. Malaikat datang minta gunung Uhud jadi emas gunung Uhud. Tapi kok bisa baju jirahnya digadai sama orang Yahudi? Ajarkan kepada kita bahwa manusia memang prosesnya seperti itu. Hanya setelah itu pasti susah, manusia ini pasti susah. Nabi Abdullah bin Husain bin Thohir, beliau apa? Beliau susah, kemudian bingung mau kemana. Sudah sholat, sudah ibadah, sudah. Tapi namanya urusan dunia masih galau juga, masih susah juga. Beliau datang apa? Ke bibinya, karena bibinya terkenal ahli ibadah, orang solehah. Hanya bibinya dari kecil tahajud terus. Hanya bicara sama bibinya, dan bibinya bukan orang kaya, bukan tipe orang kaya, orang sederhana lah. Hanya beliau tahu bahwa bibinya tidak mungkin punya uang, cuma sebagai orang tua curhat. Hanya duduk sama bibinya, hanya bibinya duduk, kenapa kamu kusut begitu? Ya khalati, wahai bibiku, saya ini ada masalah. Apa masalah kamu? Saya ada hutang. Berapa hutang kamu? Kata bibinya. Ya kalau uang Indonesia zaman sekarang lah 200 juta. Oh begitu, kata bibinya. Dia mimpi saja tidak mungkin bibinya punya uang 200 juta, orang bibinya biasa saja. Maka kata bibinya, kamu ambil uang di laci di atas, saya mau sholat dulu. Segampang itu bibinya bilang ambil uang di atas. Makanya kata Habib dalam hatinya, ini mungkin bibi saya menghibur saya, bilang uang banyak seperti itu ambil di laci. Tapi karena dia menghibur saya, kesanalah taat. Begitu dibuka, laci kosong, tidak ada, bibinya lagi sholat. Setelah itu, assalamualaikum, bibinya, sudah kamu ambil di laci belum? Sudah, tapi kosong. Kamu tidak teliti ambil di laci, kan cuma satu laci meja di rumah kamu. Iya katanya. Sudah kamu ambil uangnya belum? Tidak ada katanya. Ambil yang betul, lihatnya katanya. Buka lagi ke atas lagi, buka lagi, kosong lacinya, tidak ada apa-apa. Wah ini bingung dia. Ini dikerjain sama bibinya atau dia cuma hibur saya saja? Aja turun ke bawah. Begitu sudah sholat duha, bibinya, kamu sudah ambil uangnya belum? Belum. Tidak ada, bibi. Ayo ikut sama saya, dipegang tangannya. Begitu bibinya buka, di lacinya ternyata ada uang 200 juta. Nih, ada katanya. Tadi saya buka, tidak ada. Dia bilang, ambil itu uang itu, selesaikan masalah kamu. Heran Nabi terus, kok segampang itu selesai urusannya dia. Tinggal dibuka laci tok, selesai urusannya.
Akhirnya kata dia, kenapa kamu heran? Dia bilangnya, saya, kata dia begitu, tidak pernah apa, tidak pernah melakukan apapun, semua saya minta sama Allah. Dan alhamdulillah katanya, kopi-kopi di rumah, gula di rumah ini bukan dikasih manusia, saya minta sama Allah. Seheran manusia ini kok bisa susah hidupnya, dia punya Allah, kita punya Allah, kok bisa kita susah itu dari mana? Jadi usahakan di hati kita itu ada apa? Ada Allah lah. Kalau kita susah, tidak perlu kita ribut kopi sama muzar, kopi zar, tidak usah, minta sama Allah lah. Tidak perlu kita ribut gula, toko buka nutup toko terserah, mau diblokir kayak mau di corona, mau di lockdown terserah. Kita apa? Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jadi masalah kita ini tidak ada pikirannya ke Allah, kita ini pikirannya kemana? Ke manusia terus. Pikiran kita cuma pengen dibantu terus sama manusia, kita lupa kepada Allah, Tuhannya manusia. Jadi itu fungsi kita sholat. Kita baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pemilik manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Dalam sholat juga apa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami itu nasta'in, meminta tolong. Kalau iyyaka di dalam nahwu apa iyyaka itu? Apa? Keras lah. Maf'ul muqaddam. Apa kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa? Hanya iyyaka itu yufid al-hasr, terbatas, hanya kepada Engkau, bukan sama yang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami apa? Menyembah. Apa artinya menyembah? Menyerahkan segala urusan. Menyembah 100% ibadah kepada Allah. Tapi prakteknya kita tidak. Kita baru sholat aja Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar itu? Apa Allahu Akbar? Allah Maha. Apa artinya Maha? Paling. Apa paling itu? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allahu Akbar, pikir apa? Dompet. Lebih besar mana dompet itu Allah? Allahu Akbar, Allah Maha besar. Sudah begitu, pikirannya apa? Chat tidak dibalas sama ceweknya. Sholat loh, bukan di dalam sholat. Lah, tidak dibalas, jangan cewek saya ada pulsa ini ya. Dalam sholat, kita dalam sholat aja sudah jadi munafik, apalagi luar sholat. Dalam sholat loh, masih Allahu Akbar. Baru kita ngomong Allahu Akbar, Allah Maha besar. Kan Al-Habib Al-Haddad beliau ucap Allahu Akbar, maka apa? Mihrabnya retak, saking dahsyatnya Allahu Akbar, Allah Maha besar. Sekarang takbir ini Allahu Akbar dimain-mainkan ya. Sedikit-sedikit takbir Allahu Akbar. Takbir, ada orang jatuh kepleset, rasnya jatuh, Allahu Akbar. Masa begitu Allahu Akbar? Takbir ini ucapan Allahu Akbar itu ikrar kita yang paling besar itu cuma Allah Subhanahu. Dalam sholat kita apa? Allahu Akbar. Sudah begitu baru kita ngomong Allahu Akbar, langsung di hati kita apa? Nah, kunci motor di mana tadi? Wah, di situ kunci motor dalam sholat. Padahal kita ngomong Allahu Akbar. Apalagi kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami apa? Meminta tolong. Jadi minta tolonglah sama Allah. Kita punya musibah apapun adalah disiapkan waktu-waktu dari Allah. Waktu-waktu sepertengah malam, sepertiga malam. Apa? Nangislah sekali-kali minta sama Allah. Jangan curhat-curhat di TV, di HP. Nangis sama temannya. Nangislah kita sama Allah, kita berduaan sama Allah, nangis sama Allah, curhat sama Allah. Ini kita lagi musibah ya Allah, ini saya sakit, ini mintalah sama Allah. Jadi usahakan kita itu iqbal, selalu apa? Merasa di hadapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikrar kita disuruh kita baca, jadi wajib dalam sholat kita itu berapa dibaca Al-Fatihah? Sudah lupa sudah. Al-Fatihah 20 sehari satu malam berapa kali kita baca wajib di sholat? 17 kali kita wajib baca Al-Fatihah dalam sholat. Kenapa? Ikrar, supaya apa? Semua intisarinya di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan petunjuk, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semuanya itu isinya doa, isinya munajat. Cuma masalahnya efeknya tidak besar. Kenapa? Karena kita sholatnya tidak jelas, pikiran kita kemana-mana. Jadi usahakan pikiran kita itu di tempatnya. Kita hadir majelis taklim, pikiran kita di majelis taklim. Kita hadir di Jumat, pikiran kita di Jumat. Ini khotib bagi apa?
lagi khutbah. Ini apa? Hari Jumat. Kerjanya apa? Main HP, balas chat. Ini lagi apa lagi? Majelis taklim, hadir majelis taklim. Pikirannya apa? Pikirannya ke rumahnya. Mudahan nasinya tidak dimakan, tidak dihabiskan. Mudahan balik ini, mudahan Habibnya selesai cepetan sedih ceramah biar balas chat ini. Biar chat sama ceweknya. Pikirannya kemana-mana. Lagi hadir majelis taklim, apalagi di luar, apalagi sholat. Tambah apa? Tambah kemana? Jadi belajarlah kita itu ibadah. Kita sudah ikrar bahwa Tuhan kita itu Allah. Hanya kepada Allah kita ibadah. Sewaktu ibadah berapa menit sih sholat itu? Cuma 5 menit, 3 menit. Masa bisa pikirannya fokus 5 menit? Jika Rasulullah bersabda bahwa apa? Idza gunimatul isya wal asya fabda'u bil asya. Kalau seandainya waktu isya dengan makan malam bersamaan, maka dahulukan makan malam. Kenapa? Supaya khusyuk. Sholat tidak usah pikirkan makan. Bahkan di dalam syariat juga Rasulullah bersabda bahwa man ghasala wa ghtasala, barang siapa yang mandi kemudian memandikan. Kata ulama, ghtasala ini memandikan artinya kinayah tentang bersetubuh. Bagi yang punya suami istri, bersetubuh di hari Jumat, di pagi Jumat, bukan malam. Sekarang kan banyak bilang malam Jumat sunnah. Malam Jumat itu baca surat Al-Kahfi. Malam Jumat itu baca maulid, ibadah sama Allah, kesempatan. Disunahkan pagi sebelum subuh atau habis subuh. Supaya apa? Supaya hati itu kosong. Supaya itu syahwat itu kosong. Karena kata ulama, kullu syahwatin yughsil qalb ila syahwatil jima' fa innahu yusafi qalb. Sesungguhnya setiap syahwat itu bikin hati itu gelap, kecuali syahwat kepada istri. Itu bikin apa? Bikin hati itu bersih. Ini orang-orang zaman dahulu mereka apa? Mereka nikahnya ada satu. Kenapa? Hatinya bersih-bersih semua. Beda sama sekarang. Kita kan suka salahkan, nah, tuan guru ini nikah berapa kali? Tuan guru ini berapa nikahnya? 2. 2. Tidak, tuan guru ini nikah berapa? 4. Masa tuan guru nikah 4? Berarti tuan guru ini kejar syahwat. Rasulullah 9. Lain Nabi sama tuan guru ya? Tak jelas lah lain. Nabi Sulaiman berapa? Istrinya 1000. Ya. Selirnya berapa? Selirnya 3.000. Istrinya 1000. Itu Nabi. Berarti mereka itu syahwat, orang yang syahwat. Bukan, mereka itu hatinya bersih. Syahwatnya apa? Syahwatnya bersih. Kalau kita, syahwat kita kotor. Apa yang sudah kita lihat? Betisnya orang di mana-mana kita lihat, rambutnya orang di mana-mana kita lihat, perempuan. Sudah gitu kita ngaku kita bersih, ya. Perempatan duduk nongkrong depan sambil lihat pembeli, sambil lihat orang belanja, sambil tiap hari nongkrong. Udah pakai jilbab, sudah gitu rambutnya kelihatan. Setiap hari kita lihat rambut perempuan. Setiap hari kita betis perempuan. Belum di HP iklannya macam-macam. Sudah begitu kita bilang syahwat kita bersih, kotor lah. Mereka yang punya orang-orang zaman dulu, orang zaman dulu, mereka istrinya 1 ada, istrinya 2 ada yang punya ulama istrinya 4, ada yang 18 kali, 19 kali menikah ada. Apa syahwat mereka itu bersih, tidak pernah mereka matanya itu lihat yang bukan haram, tidak pernah. Pikiran mereka itu tertuju kepada yang haram, tidak pernah. Kalau kita tidak, kita ribut sama yang nikah lagi, tapi yang zina tidak kita bahas. Jadi apa? Jadi susah lah. Sama seperti corona kemarin ribut sama masjid. Masjid sampai dipolisikan datang. Kalau orang ke masjid apa? Ke masjid itu orang pakai wudhu, pakai mandi dulu, baru pakai wudhu, ganti baju ke masjid. Orang bersih tidak ke masjid itu? Insya Allah bersih semua. Kalau orang ke pasar, orang bersih atau kotor? Orang kotor. Kok pasar dibahas, kok masjid aja dibahas? Kok masjid perlu polisi sedangkan pasar tidak perlu polisi? Jadi kacau lah kayak begitu. Karena biasanya orang ke masjid itu orang yang bersih. Kita hadir majelis taklim aja mandi dulu, seger wudhu dulu, baru kita hadir majelis taklim. Kalau ke pasar, tidak ada orang pasar ini tanya, wah wudhu ini bukan ini, tidak ada. Syukur-syukur mandi kata ini. Baris mandi habis waktu kita dia bilang cuci muka. Kalau lagi cuci muka, itu bangun tidur langsung lari rebut sayuran, cari modal, subuh kejar-kejaran, sudah gitu cepet-cepetan kepekan. Nah, paling bais biarkan bais yang penting kepeng, selesai kepeng dan bais, selesai lah masalahnya. Terus ke masjid yang subuh kita takut, sudah begitu apa? Kita mau sholat Jumat takut juga, bukan karena kita takut masalah sakitnya, tapi karena kebuliannya, karena polisi
tulisannya himbauan pemerintah, tapi polisi dipanggil, bagaimana maksudnya? Ancaman lah, bukan himbauan. Kalau himbauan itu silahkan mau atau enggak, itu namanya himbauan. Tapi kalau yang terjadi bukan himbauan tapi ancaman, polisi didatangkan, berarti apa? Kita takut, mau cuma takut, semua takut, dibikin gara-gara. Hanya kesannya apa? Kesannya orang yang di pasar itu lebih kuat imannya daripada orang yang ke masjid.